atau kura-kura darat, mereka itu biasa direndam setiap pagi. Kok direndam sih? Kan kura-kura darat, kenapa direndam? Jadi gini, kalau dia pagi, dia direndam sambil dijemur di bawah matahari. Tapi nggak punya waktu kak, sibuk, gimana? Oke, kalian bisa rendam itu seminggu, ya 3-4 kali. Halo, jadi Reptiltopia mau ngadain giveaway guys. Jadi ini gue ada kura-kura pikta-pikta, ada Refrekutor nih. Mau yang mana coba? Kalau kalian mau, kalian komen di bawah tentang video ini gimana sih. Jadi nonton video ini sampai habis ya, karena gue mau tahu respon kalian tentang video ini gimana, seru gak, apa segala macam. Komen di bawah mengenai video ini, komen yang banyak. Jangan di spam tapi ya, maksudnya jangan komen yang sama, jadi komennya beda-beda. Komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa cantumin Instagram kalian, karena kita akan undi ini secepat mungkin. Jadi kalau kalian mau ikut, ingat syaratnya komen di bawah. Jangan lupa juga masukin Instagram kalian, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalian wajib banget subscribe atau klik tombol merah atau klik tombol berlangganan di bawah sini. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, oke? Nah, yang ketiga, syarat ketiga adalah kalian wajib follow Instagram gue @farobird dan follow @reptiltopia.info, oke? Welcome to Reptiltopia. Jadi di video ini gue akan bahas tuntas tips merawat sulcata biar nggak gampang mati ya. Biar sulcata kalian ya, walaupun masih baby tapi aktif dan sehat banget ya. Jadi gue akan ngulik semuanya di video ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah sini. Oke, kita mulai ke video. Nah, jadi sulcata ini adalah salah satu kura-kura yang cukup digemarin untuk sekarang. Padahal dari dulu banget udah ada ya. Jadi sulcata ini emang asalnya dari Afrika guys. Jadi dia membutuhkan suhu yang panas ya. Jadi sulcata itu ada yang import sama ada yang CB. Apa artinya CB? CB itu adalah artinya captive bred, alias ternakan dari Indonesia ya. Kalau CB Indo ya artinya di Indo, kalau CB Amerika berarti dari Amerika gitu kan. Nah, untuk kepribadiannya atau mentalnya menurut gua sama saja, mau CB USA ke mau CB mana, yang penting ya baru saya dikencingin. Oke. Yang penting ya ini sulcata gitu, cara piaranya sama, nggak ada perlakuan khusus yang membedakan ini si Amerika, si India gitu. Yang penting ini sulcata hewan asli dari Afrika yang sekarang jadi domestic pet sih, yang udah hampir menyeramai kucing sama anjing. Jadi di mana-mana orang piara sulcata gitu ya. Nah, gue nggak akan terlalu banyak angkat sulcatanya karena kasihan ya. Jadi kalau kalian mau beli sulcata, kalian harus sebenarnya semua binatang sih, kalian harus punya komit. Jadi kalau sulcata ini atau kura-kura darat, mereka itu biasa direndam setiap pagi. Kok direndam sih? Kan kura-kura darat, kenapa direndam? Jadi gini, kalau dia pagi, dia direndam sambil dijemur di bawah matahari, dia akan pup. Itu akan menjadi habit dia akan buang kotoran di tempat rendemannya. Jadi dia biasa berenang-berenang dulu, minum, jadi dari air rendemannya gitu. Tapi nggak punya waktu kak, sibuk, gimana? Oke, kalian bisa rendam itu seminggu, ya 3-4 kali. Kalau nggak sempat, nggak usah tiap hari, nggak apa-apa ya, at least seminggu 3-4 kali. Kalau nggak ada sempat juga, kalian bisa titip ke orang rumah kalian ya. Nggak lama juga rendamnya, cuman sekitar 10 menitan itu udah cukup banget buat rendam si sulcata ini pas pagi-pagi. Oke, yang kedua, selanjutnya itu kalian bisa mandiin seminggu sekali dengan sabun khusus binatang. Nah, jadi kalian yang nonton video ini juga beruntung banget, karena di video ini akan gue jelasin semua perlengkapan apa yang dibutuhin gitu ya. Jadi seminggu sekali kalian bisa mandiin kura-kura kalian pakai sabunnya yang emang khusus binatang, yang emang khusus hewan ya. Dimandiinnya gimana sih? Nah, dimandiinnya tuh kayak ya dikasih sabun, terus kalian bisa sikat pakai sikat gigi seperti itu. Sikat gigi, sikat atas dan bawahnya gitu ya. Nih. Contoh kura-kura yang aktif, yang sehat itu ya seperti ini. Walaupun dia baby tapi mentalnya tuh kenceng banget, mental baja gitu kan. Nah, selanjutnya setelah disikat, dimandiin, kalian itu bisa polesin pelembab kura-kura. Jadi fungsinya buat apa dipolesin itu? Biar ya tempurungnya lembab, tempurungnya sehat, mencegah piramiding, mencegah jamur, mencegah penyakit. Jadi kalian bisa olesin tongtong sini di merata di bagian badan kura-kura kalian ya. Oh ya, by the way, pas disikat juga jangan lupa juga sikat kakinya, sela-selanya, di ketek-keteknya sini ya, jangan lupa. Nah,
Setelah itu kalian bisa masukin ke kandangnya. Di kandangnya bisa pakai alas apa aja, kalian bisa pakai alas Koko Khas yang kayak gini ya. Ya terserah mau merek apa aja, cuman ya ini gue mempercayai Exoterra yang untuk gue pakai dari dulu. Terus bisa juga pakai Planted in Soil atau Coco-Peat. Terus bisa juga pakai banyak macam sih, jadi banyak variannya. Pakai koran pun juga bisa sebenarnya. Nah, selanjutnya kandangnya dialasin Koko Khas atau yang kalian bisa pilih lah. Nah, selanjutnya kalian itu kasih makan tentunya. Ini namanya makhluk hidup, dia butuh makan ya. Makanannya apa sih? Makanannya itu kalian bisa kasih pelet. Sekarang udah berbanyak macam pelet, ada yang dari lokal, ada yang impor, terus juga ada yang impor dan bentuknya juga macam-macam gitu. Jadi kalian bisa ya terserah kalian mau yang gimana. Cuman kalau menurut gua overall ya semua sama, semua punya khasiatnya masing-masing sih. Jadi kasih pelet. Nah, kalau malas kasih pelet, ya udah kasih sayur. Sayurnya bisa apa aja. Bisa kasih chaisim, bisa kasih fumak, bisa kasih siomak, tinggal dipotong-potong. Sayurnya dicuci dulu ya, habis dipotong. Habis itu baru dikasih ke sulcata kalian ya. Oke. Tadi ke masalah kandang, alas udah, pelet, makanan udah kita bahas. Selanjutnya, nah ini yang penting banget. Jadi sebenarnya di pelet ini udah mengandung banyak kalsium dan vitamin. Nah, kalian selanjutnya bisa sprayin pet booster ini by Rapidopia di makanannya. Bisa juga di air rendemannya, cuman biasa air rendemannya itu juga dicampur sama pup mereka. Jadi better di makanannya, di sayurnya atau di peletnya kalian bisa semprotin pet booster itu. Ya, selanjutnya banyak banget yang bertanya-tanya butuh lampu atau enggak ya. Kalau kalian piara indoor itu sangat butuh lampu. Jadi kalian butuh lampu, pertama butuh lampu UVB. UVB itu apa? Ultraviolet B. Banyak kandungan yang ada di lampu ini. Jadi untuk reptil kalian bisa berproduksi, bisa metabolismenya lancar, bisa menyerap makanan yang dia makan, menyerap kalsium, itu dibutuhkan UVB ya, ultraviolet B. Ya, itu kalau kalian piara indoor. Nah, selanjutnya kalau piara indoor juga butuh UVA untuk hangat ya. Oh ya, by the way, kenapa UVB-nya pakai yang 150 nggak pakai yang lain ya? Karena UVB yang 150 ini UVB yang emang buat hewan gurun, buat dessert. Seperti namanya sulcata, hewan Afrika ya. Dia jadi butuh yang dessert buat di kandangnya ya. Nah, si UVA-nya kita pakai 50 watt karena ya dia dari Afrika, dari gurun. Dia butuh suhu yang panas gitu. Jadi kita pakai UVA basking spot 50 watt ya. Terus gimana sih kira-kira Kak, kenapa harus pakai yang itu? Nah, sebenarnya banyak UVB yang murah, yang 20.000, 30.000, tapi gua sangat tidak menyarankan karena biasanya mostly UVB yang dengan harga segitu itu cuma bisa buat turtle ya, terkura air. Bahkan kandungan UVB-nya cuma bertahan kayak semingguan, habis itu hilang gitu. Jadi ini hewan harganya nggak murah, ini hewan harganya bisa sejutaan, 1 juta sampai 1,5. Jadi kasihlah yang terbaik buat hewan kalian gitu kan, karena sayang banget, karena ini dia makhluk hidup, dia butuh mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Jadi janganlah pelit-pelit sama hewan kalian gitu, karena piara hewan itu ya butuh komitmen yang tinggi, yang besar gitu kan. Nah, kalau piaranya outdoor gimana? Kalau piaranya outdoor sebenarnya kalau ukuran segini piaranya indoor dulu. Cuman kalau emang mau piara outdoor, kalian ya nggak usah pakai lampu, nggak apa-apa, di free room, di taman atau di halaman rumah kalian. Tapi kasih juga hiding cave, tempat dia sembunyi kalau dia kepanasan, dan juga kasih makan tentunya. Pokoknya kalau di outdoor kayak gitu. Nah, kalau kalian piara outdoor pas malam itu wajib banget masuk. Karena apa? Karena musuh terbesar kura-kura itu adalah tikus. Jadi banyak banget kejadian kasus-kasus yang kura-kuranya digigit sama tikus pas malam. Jadi masuk ke indoor kalau dia sudah malam. Untuk suhunya gimana sih Kak? Ini preferensi gue pribadi ya. Kandang di sini semua, ini suhunya itu di 34 sampai 37. Jadi suhu kandangnya di 34 sampai 37. Kalau suhunya udah turun, lampu UV-nya akan naik untuk manasin lagi, karena ini kandangnya gue pakai si thermostat itu. Fungsinya kalau kandangnya udah mulai dingin, lampunya nyala kayak gitu. Referensi tiap orang beda-beda. Kalian boleh ikutin gue, boleh enggak, tapi ini gue sharing apa yang sudah gue pelajarin sekitar 10 sampai 11 tahun untuk memelihara sulcata ini ya. Ini sulcata ini size-nya udah 56 cm. Ini sudah bukan tidak terlalu baby karena babynya tuh masih kecil banget.
sekitar 3 sampai 4 cm. Nah, kalau yang ini udah 5 sampai 6 cm, ini umurnya sudah perkiraan udah 1 sampai 2 bulan. Kalian juga harus ingat sulcata ini kura-kura terbesar nomor 3 yang panjangnya besarnya bisa mencapai 70 sampai 100 cm pas gede ya. Umur sulcata juga bisa mencapai 100 tahun, jadi ya bisa kalian turunin ke anak cucu kalian seperti itu. Jadi ya sepertinya sudah cukup ya pembahasan gua tentang sulcata, si kura-kura terbesar nomor 3 di dunia ini. Semoga kalian suka sama video yang kayak gini. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like-nya, share video ini ke teman-teman kalian yang mau piara sulcata, atau video ini berguna banget buat kalian yang mau piara sulcata. Terima kasih sudah mampir di video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini, jangan lupa like, follow Instagram gue dan Appletopia. Kalau kalian mau beli sulcata dan perlengkapannya, kita jual semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.